warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ayo coba Nailun baca doanya Bim. Sebelum mulai pelajaran, mari kita bersama-sama akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempelajari dengan materi peristiwa-peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah. Nantinya kamu setelah mempelajari materi ini, kamu dapat menyebutkan peristiwa apa yang terjadi menjelang akhir hayat Rasulullah, dan nantinya kamu bisa menuliskan urutan-urutan peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari Fathu Mekkah. Apakah kalian masih ingat apakah Fathu Mekkah itu? Ya, coba apakah Fathu Mekkah itu? Pembebasan kota Mekkah. Coba sekarang saya akan buat kelompok, ibu buat kelompok dulu, akan menjadi 3 kelompok. Kemudian nanti kalian akan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan bagi 3 kelompok. Sebelah barat kelompoknya Dian, tengah Nailun, yang ketiga kelompoknya Ali. Sebelum berdiskusi, sekarang kalian perhatikan dulu penjelasan dari ibu. Anak-anakku sekalian, setelah Fathu Mekkah, kaum muslimin bertambah banyak dan bertambah kuat. Orang Islam di seluruh jazirah Arab semua mengagumi kemajuan dari Islam ini, mengakui adanya agama Islam. Jadi pada saat itu, karena sudah mempunyai kekuatan yang besar orang Islam, Rasulullah lalu berniat untuk menunaikan ibadah haji. Sementara kaum muslimin yang sangat banyak itu mendengar Rasulullah untuk melaksanakan ibadah haji, mereka langsung bergabung dengan Rasulullah juga untuk melaksanakan ibadah haji.
yang terakhir. Kenapa? Karena setelah tahun ini tidak melaksanakan ibadah haji lagi. Ibadah haji ini disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. Perpisahan dengan siapa? Perpisahan dengan para sahabatnya dan umatnya yang beliau cintai. Lalu Rasulullah berkhutbah di padang Arafah pada haji wada. Beliau berpesan kepada umatnya, "Hai manusia, dengarkanlah apa yang aku katakan. Mungkin tahun depan aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi di tempat ini untuk selama-lamanya. Hai manusia, darah dan harta kalian itu adalah suci, sebagaimana sucinya hari ini dan bulan ini di negeri kalian ini. Hai manusia, sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah ini. Aku tinggalkan 2 pusaka. Apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian akan selamat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu, dirikanlah sholat, berpuasalah, dirikanlah sholat, membayar zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, niscaya kalian akan selamat. Tunaikanlah ibadah haji dan taatlah kepada pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga." Itulah khutbah Rasulullah di dalam haji wada, yang mana ribuan kaum muslimin mendengarkan dengan hikmat. Ya, coba saya tanya dulu, apa yang disebut dengan haji wada? Haji wada adalah haji yang terakhir atau haji perpisahan. Di dalam haji wada ini, pada waktu Rasulullah berkhutbah di haji wada ini, lalu turunlah wahyu juga yang terakhir. Artinya Allah menurunkan wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayo coba baca bersama-sama surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Itulah wahyu yang terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Surat apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3 yang merupakan wahyu terakhir dari Allah kepada Rasulullah. Setelah menerima wahyu terakhir ini, para sahabat ada yang gembira, seolah-olah karena sudah yang terakhir merupakan wahyu yang terakhir, berarti sudah sempurna. Tetapi apa yang terjadi pada Abu Bakar? Beliau menangis. Menangis karena apa? Karena dengan berakhirnya wahyu terakhir ini, berarti berakhir pula untuk bertemu dengan Rasulullah, seolah-olah Rasulullah akan meninggalkan para sahabat dan umatnya. Jadi kalian harus perhatikan sebagai umat Islam apa pesan-pesan yang telah disampaikan
bagi yang mampu. Yang keenam adalah kita harus juga taat kepada pemimpin kita. Taat kepada pemimpin. Kalau kesemuanya pesan itu dilaksanakan, pesan dari semua dilaksanakan oleh kita, insya Allah kita akan selamat. Anak-anakku sekalian, terus setelah Haji Wada ini Rasulullah mengalami sakit, yang mana sakitnya ini berangsur-angsur tidak menurun. Coba sekalian kalian sekarang diskusikan bersama kelompok kalian peristiwa-peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah. Ya coba. Mari Bu. Taruh di atas. Taruh di atas. Berlangsung tidak? Berhenti. Ya sudah, kalau sudah selesai diskusinya, coba praktekkan ke depan hasil diskusinya. Kelompok 1, ya.
3. Ayo, Soleh. adalah haji yang terakhir atau haji perpisahan. 2. Para pemimpin pada saat itu telah menurunkan surat Al-Maidah 3 ayat 3 sebagai wahyu terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dina. Artinya pada hari telah aku sempurnakan agamamu untuk kamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagi